Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi. Amma ba'du. Teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali secara daring. Seperti biasa, kajian rutin Lingkar Studi Islam dan Filsafat Bandung atau LSIP mengadakan diskusi setiap satu pekan sekali lewat Zoom. Eh, Tema pada malam hari ini adalah tentang Tuhan eh, dalam tradisi Sunnah An-Nabawiyah. Eh, ini topik yang cukup menarik, saya kira sangat fundamental dalam kesarjanaan Islam. Eh, Topik ini cukup mendasari hampir seluruh aspek eh, keilmuan di dalam tradisi ilmu Islam. Bisa dibilang bahwa topik ini adalah tentang kajian akidah atau tauhid, juga bisa dikatakan juga teologi karena ini menyangkut dengan eh, Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana Tuhan di dalam pandangan tradisi sunnah atau teks sunnah Nabi dipandang gitu. Karena kita ketahui bahwa Tuhan atau di dalam bahasa Arab itu Rob atau Al-Ilah ini biasa kita jumpai dalam berbagai literatur hadis atau teks sunnah nabawiyah. Nah, bagaimana Al-Ilah itu atau Arab atau Allah itu sendiri dapat dibedakan atau dipisahkan dalam perspektif sunnah itu bagaimana. Jadi tradisi sunnah itu eh, memiliki dialektika tersendiri sangat berbeda dengan tradisi keserjanaan ilmu kalam di era abad kedua Hijriah yang pada saat itu populernya cukup luar biasa karena Tuhan dalam pandangan para mutakalimun itu bisa bersinergi dengan dengan logika para filosof gitu. Nah, ini berbeda dengan topik Tuhan di dalam perspektif As-Sunnah Nabawiyah itu dipandang di dalam narasi teks sunnah itu sendiri gitu. Nah, untuk itu untuk memperbincangkan hal ini uh, founder LSIP Iki Sisneng Tiko akan mencoba membahasnya secara apa ya memberikan gambaran yang cukup baik lah saya kira di dalam tradisi sunnah atau dalam tradisi teks itu bisa dipandang nanti lewat literatur-literatur yang berhubungan jelas dengan sunnah nabawiyah. Saya beri waktu 30 menit, saya kira cukup ya untuk membahas tentang bagaimana Tuhan di dalam tradisi sunnah nabawiyah atau di dalam narasi-narasi teks sunnah itu sendiri. Waktu silahkan Pak Tiko. Baik, terima kasih kepada Pak Ajis, sahabat saya yang sudah memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk acara diskusi rutin LSIP, karena besok mungkin karena kita akan masuk hari Arafah dan malam takbiran, maka diajukan pada hari Minggu pada hari ini. Sebetulnya tema yang ingin saya bawakan pada malam ini, saya secara spesifik tidak langsung kepada konteks teksnya gitu, secara sunnah gitu kan. Karena semalaman saya merenung gitu kan, dari mana dulu untuk mengelaborasi, karena memang tema ini rada-rada bagi saya sendiri agak mendalam sekali gitu ya, Tuhan dalam konteks sunnah an-nabawiyah. Mungkin tema ini secara
lebih mendalam, mungkin mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang mungkin akan saya elaborasi dalam konteks teksnya. Tapi pada malam hari ini saya justru akan membahas tentang konsep Tuhan di situ. Saya melihatnya sebagai ilmu akidah gitu, atau ilmu teologi, atau ilmu kalam. Nah, saya ingin memberikan gambaran bagaimana para kaum salaf sini. Saya mengambil sampel di sini adalah contohnya kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi saya akan mengambil tema justru hegemoni pengaruh pemikiran Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam itu sendiri gitu kan. Nah, jadi saya ingin mencoba dulu mengelaborasi bagaimana sikap para salaf ya. Di sini Imam Syafi'i, karena beliau itu diberi julukan sebagai Nasirus Sunnah, sebagai orang yang menyokong dan membantu atau penolong sunnah itu sendiri, sehingga sunnah itu kemudian bisa tegak ketika banyak mungkin pemikiran-pemikiran yang notabene berbau di luar Islam. Nah, beliau kemudian melakukan suatu gerakan, yaitu gerakan pemurnian dari sunnah itu sendiri. Beliau bahkan melakukan suatu gerakan evolusi ya, atau revolusi dari sunnah itu sendiri, dari pemahaman kaum salaf, notabene adalah pemahaman gurunya yaitu Imam Malik. Beliau melakukan suatu perubahan-perubahan dalam konteks sunnah. Yang tadinya sunnah itu sebagai living tradition, suatu tradisi yang hidup, bagaimana kemudian beliau menyanggah itu semua dan menggantinya dengan teks hadis-hadis sebagai suatu yang paling otentik, sehingga sunnah yang tadinya amaliyah para penduduk Madinah misalkan, yang dari turun-temurun sudah diamalkan oleh para sahabat, kemudian itu dikritik oleh beliau, membuat satu gerakan baru lagi. Nah, dan ternyata ini mempengaruhi juga gitu kan. Gerakan-gerakan yang dilakukan Imam Syafi'i ini mempengaruhi ke dalam tadi gitu kan. Akhirnya masuk ke dalam konteks keilmuan Islam yang lain seperti ilmu kalam, ilmu mantik. Bagaimana beliau kemudian kritik secara pedas gitu, secara habis-habisan. Baik, saya telah membuat suatu sedikit peta lah. Saya share screen. Oh, nggak bisa ini ya, share, disable. Oke. Iya. Oke. Baik, ini sebagai pengantar saja dulu. Mungkin mudah-mudahan untuk memahami dulu apa yang terjadi dalam pembacaan terhadap ilmu kalam ya. Karena ilmu kalam adalah merupakan ilmu tentang teologi Islam atau ilmu tentang ketuhanan. Nanti baru masuk ke dalam bagaimana teks itu menjadi suatu kebenaran yang sifatnya adalah mutlak gitu kan, setelah Al-Qur'an yaitu sunnah itu sendiri, dan menegasikan kebenaran-kebenaran dari unsur-unsur yang lain. Baik, di sini tema saya adalah pengaruh hegemoni konsep sunnah ala Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Nah, jadi saya belum masuk dulu kepada teks secara sunnahnya An-Nabawiyah gitu. Nah, pembacaan sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i. Baik, yang pertama adalah ini harus kita dulu pahami asbabul wurudnya dulu, kenapa pembacaan yang notabene akliyah gitu kan itu menjadi suatu hal yang berproblem gitu kan bagi Imam Syafi'i sendiri, dan itu akhirnya mempengaruhi tradisi tradisi pemikiran keislaman selanjutnya gitu kan, ketika kemudian Imam Suyuti di situ, terutama para kelompok muhaddisin begitu kuat
mereka menolak misalkan ilmu kalam dan mantik dalam tradisi keilmuan Islam. Nah, ini salah satu dasarnya adalah baik. Yang pertama adalah Imam Syafi'i telah melakukan perubahan besar dalam konsep sunnah yang sudah dipakai dalam mazhab-mazhab awal. Jadi apa perubahan itu? Perubahan besar dilakukan oleh Imam Syafi'i. Yang kedua adalah sunnah pada masa awal merupakan sunnah yang ideal, yang hendak dicontoh persis oleh generasi muslim awal dengan menafsirkan teladan Nabi. Jadi sunnah itu justru awalnya adalah sangat dinamis. Dia sebagai penafsir saja, penafsir dari perkataan, ucapan ataupun perbuatan Nabi. Nah, yang ketiga, Imam As-Syafi'i menyadari sunnah ideal yang telah berlangsung secara turun-temurun atau yang biasa disebut sebagai a living sunnah telah mengakibatkan pengabaian kepada hadis-hadis Nabi. Karenanya As-Syafi'i selalu mempertanyakan argumentasi orang-orang Madinah yang selalu mengedepankan praktik masyarakat Madinah dengan mengatakan bahwa tidak kurang dari 30.000 sahabat di mana praktik mereka sudah dikenal, diakui dan mapan, sehingga dapat diandalkan daripada kitab-kitab hadis yang diriwayatkan secara mandiri. Jadi di sini kemudian beliau, saya katakan tadi, mempertanyakan justru living sunnah tadi. Gitu. Ketika sunnah itu dalam tradisi penduduk Madinah itu sudah mereka hidup turun-temurun gitu kan, tanpa perlu adanya suatu teks gitu kan. Tapi itu sudah berjalan secara turun-temurun dalam suatu tradisi masyarakat di Madinah. Makanya kemudian Imam Malik, karena beliau adalah ulama Madinah, dia menyatakan bahwa setelah Al-Quran itu adalah amaliyah penduduk Madinah sebagai suatu sumber hukum setelah Al-Quran. Jadi ini yang dipertanyakan oleh Imam Syafi'i, gitu kan. Nah, yang keempat, menurut Imam Syafi'i, sunnah yang datang dari Rasul dalam bentuk hadis melalui mata rantai rawi yang sikoh merupakan suatu sumber hukum terlepas apakah sumber sunnah tersebut diterima orang banyak atau tidak. Jadi menurut Imam Syafi'i, asalkan secara mata rantai rawinya sikoh, meskipun itu hadisnya hadis ahad gitu kan, yang tidak mencapai suatu derajat mutawatir, tetap gitu kan dia dinilai sebagai sunnah atau sumber hukum. Jadi tidak dan wajib untuk diyakini kebenarannya, meskipun hadis itu bukan hadis yang mutawatir atau hadis itu hanya hadis yang diterima oleh sedikit orang saja gitu kan, tidak banyak. Lalu yang kelima, dengan demikian maka selain hadis Nabi tidak ada wewenang lain yang boleh dipakai untuk mengalahkan tradisi Nabi. Maka di sini dikatakan revolusi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tersebut ketika beliau kemudian menafikan semua tradisi-tradisi yang dilakukan oleh para sahabat gitu kan, sehingga tradisi-tradisi tersebut dikatakan tidak berlaku, kalah secara kedudukannya dengan hadis Nabi yang tertulis ya, dari baik itu dari hafalan para murid-murid para sahabat maupun yang sudah tertulis dalam bentuk tulisan-tulisan dalam mushaf, dalam itu adalah merupakan suatu tradisi yang setelah Al-Quran. Di luar itu tidak ada yang bisa melebihi tradisi tertulis tersebut yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keenam adalah tujuan dari gerakan Imam Syafi'i ini sebetulnya memiliki tujuan untuk menjaga keautentikan sunnah serta untuk menumbangkan hadis-hadis palsu yang berkembang kuat pada era itu. Ini juga saya kira yang menjadi suatu alasan yang kuat bagi Imam As-Syafi'i, karena saat itu adalah gerakan-gerakan pemalsuan hadis ataupun hadis maudhu itu begitu sangat berkembang. Maka itu beliau kemudian perlu suatu tahqiq lah, perlu kembali melakukan suatu usaha pengumpulan hadis-hadis Nabi yang di situ hadis-hadis yang bukan dalam pengertian
amaliyah atau yang sudah baku dilakukan oleh para penduduk di kota-kota atau di negeri di mana para sahabat Nabi pernah tinggal atau hidup di sana, tetapi lebih kepada keautentikan itu dinilai dari apa? Dari sunnah Nabi yang tertulis gitu, yang sudah terbukukan sejak eranya zamannya Khalifah atau dinasti Umayyah di situ yang sudah dikomandoi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengkodifikasi hadis-hadis Nabi dan kemudian berlanjut pada era Imam Syafi'i abad ketiga. Nah, inilah yang saya kira yang lebih otentik gitu kan. Karena apa? Dengan demikian proses seleksi hadis ya untuk mengukur dan menilai hadis ini apakah hadis palsu, apakah hadis ini adalah hadis yang semata-mata buatan manusia, buatan orang-orang saja dalam rangka untuk mendukung kepada mazhabnya atau mendukung kepada pilihan politik dan sebagainya. Ini beliau kemudian lakukan pembersihan di situ. Dan yang ketujuh, namun menurut Fazlur Rahman, gerakan ini menjadikan sunnah yang semula bersifat dinamis berubah menjadi kaku. Ya itu tadi gitu kan. Ketika sunnah itu sifatnya adalah amaliyah yang sudah baku gitu kan, sudah baku berlangsung selama ratusan tahun, tiba-tiba itu kemudian digeser dengan hadis-hadis yang tertulis yang mengandalkan pada hadis-hadis yang tertulis dari hafalan-hafalan para sahabat dan murid para sahabat yang kemudian dibukukan oleh para ahli hadis, para muhadisin. Ini justru yang menjadikan akhirnya terjadilah kekakuan dalam mengamalkan sunnah tersebut, karena sunnah itu hanya yang sahih, yang valid adalah yang tertulis tadi, bukan sunnah yang memang secara itu sudah berlangsung. Sehingga kemudian inilah yang menjadi sumber banyaknya nanti kritik-kritik dalam pemahaman Imam Syafi'i terhadap konsep sunnah. Di antaranya mungkin yang kita mengenal Nasr Hamid Abu Zaid, kemudian nanti beberapa tokoh-tokoh kontemporer yang lain, termasuk Fazlur Rahman itu sendiri. Ya, beliau banyak juga melakukan suatu kritik terhadap konteks as-sunnah itu sendiri yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah menurut Imam As-Syafi'i, teks Al-Quran dan Sunnah merupakan kaidah yang determinan yang akan memberikan pandangan dan wawasan dunia atau world view yang benar dan dikehendaki Allah bagi manusia. Sebab teks dapat mempresentasikan realitas. Nah, ini saya kira juga suatu penegasan. Jadi kebenaran ya, atau suatu world view itu hanya diukur dari apa yang tertulis dalam hadis-hadis ya Nabi tadi yang diriwayatkan oleh para muhaddisin ya, seperti mungkin dalam Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab Sunan ya, dalam kitab-kitab Musnad, dan itu jadi hanya terbatas dalam tertulis secara itu saja. Di luar itu semua itu adalah tidak otentik sebagai sunnah. Ya, sehingga seperti tadi ijma sahabat itu akhirnya menjadi suatu hal yang hanya sifatnya tambahan saja, bukan suatu keotentikan. Juga walaupun beliau kemudian melahirkan konsep kias sebetulnya kan, melahirkan konsep kias, di mana konsep kias sendiri sebetulnya oleh para kaum salaf gitu kan, yang hidup dari abad sampai abad ke-3 Hijriah itu belum ada satu konsep kias. Barulah ketika Imam Syafi'i ini membuat konsep kias. Ini ya sangat menurut saya sih sangat kontradiktif. Satu sisi beliau ketika itu ingin mencoba memurnikan sunnah itu sendiri, tapi satu sisi kemudian beliau memunculkan konsep kias tadi ya, sehingga ini juga memancing suatu kontroversi dari beberapa pemikir-pemikir atau para fuqaha setelahnya. Mungkin antaranya Ibnu Hazm dan Daud Az-Zohiri ya, lalu Ibnu Hazm dan seterusnya. Ini juga menjadi juga akhirnya satu pertanyaan. Lah, berarti kalau gitu sunnah ini sunnah ini sendiri juga tidak otentik. Kenapa? Karena perlu kias gitu. Lalu sampai mana sunnah bisa menjawab tantangan-tantangan zaman dan sebagainya, padahal sunnah itu sendiri merupakan
sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah ini mungkin jadi pertanyaan para ulama atau para fuqaha setelah Imam Syafi'i. Nah, baik hadirin sekalian, inilah saya kira yang mendasari kemudian kenapa Imam Syafi'i begitu ingin mengembalikan konteks pemikiran Islam itu dalam konteks yang murni dalam pikiran beliau. Quran dan Sunnah adalah menggunakan bahasa Arab, gitu kan. Tentu saja semua yang mempengaruhi baik secara bahasa, baik secara kehidupan sosial, baik itu merupakan kedudukan budaya yang ada di Arab, gitu kan. Karena ini menjadi suatu patokan yang paling utama gitu dalam pemikiran. Jadi Arabisme sentral ini yang kemudian banyak menjadi tuduhan-tuduhan kepada Imam Syafi'i. Sampai-sampai akhirnya itu berpengaruh kepada misalkan ilmu mantik. Dalam kitabnya Saunul Mantik wal Kalam, ya. Saunul Mantik wal Kalam yang ditulis oleh Imam Syafi'i, bagaimana di sini kemudian konteks pemurnian tadi dalam sunnah yang dikatakan bahwa sunnah yang hidup itu dalam konteks sifatnya sudah teramaliyahkan dalam suatu perbuatan, itu tidak menjadi suatu yang representatif sebagai sunnah, tetapi yang tertulis itulah sebagai yang sunnah. Nah ini kemudian berpengaruh, gitu kan. Misalkan begini, apa menjadi dasarnya akhirnya kemudian Imam Syafi'i mengatakan ma jahilan nasu walakhtalafu illa litarkihim lisanil Arab wa mailihim ila lisanil Aristoteles. Tidak akan pernah orang itu akan bodoh, tidak akan bodoh orang tersebut, dan tidak akan ada suatu khilafiyah, kata Imam Syafi'i, illa litarkihim lisanil Arab, karena kecuali mereka sekiranya mau meninggalkan karena mereka itu meninggalkan lisanil Arab wa mailihim ila lisanil Aristoteles, dan mereka lebih condong, lebih senang mereka itu menggunakan lisan Aristoteles atau menggunakan pemikiran-pemikiran logika-logika yang dibawa oleh Aristoteles. Ini kejadian ini adalah kenapa? Karena beliau mengisyaratkan ke Imam Syafi'i tersebut ketika apa yang terjadi pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, di mana Khalifah Al-Ma'mun mengatakan bihulukil Quran munafi ru'yah, yang menyatakan Al-Quran itu makhluk dan menafikan ru'yah. Kita tidak akan bisa melihat Tuhan dalam bentuk secara hakikat sebenar-benarnya. Dan itu dikatakan adalah suatu hal yang bersifat bid'ah. Kenapa terjadi seperti ini, kata Imam Syafi'i? Disebabkan karena al-jahlu bil arabiyah wal balaghah al mawdu'ah fiha minal ma'ani wal bayan wal badi. Karena kebodohan mereka dalam pemahaman tradisi-tradisi ataupun bahasa dari bahasa Arab itu sendiri. Kemudian kata beliau, walam yangzil Quran wala atati sunnah illa ala mustalahil Arab wa madzahibihim fil muhawarah. Tidak akan turun Quran itu dan tidak akan datang sunnah itu kecuali ala mustalahil Arab wa madzahibihim. Tetapi itu semua datang dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab dan mazhab-mazhab atau mazhab-mazhab dari bahasa itu sendiri yang ada di Arab itu sendiri. Artinya dengan demikian dikarenakan mantik adalah bukan datang dari Arab, gitu kan, bukan datang dari dari tradisi Arab itu sendiri, tapi datang dari tradisi Aristoteles. Maka dengan demikian
kata Imam Syafi'i, maka itu tidak menjadi suatu bagian dari dari tradisi yang wajib ataupun harus dipelajari gitu kan. Bahkan kalau perlu itu harus ditentang. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah itu datang bukan dengan bahasa Yunani, tetapi dengan bahasa Arab. Itu alasan dari Imam As-Syafi'i. Nah, kemudian dalam konteks yang lain, misalkan ketika Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam. Nah, di sini saya kira titik poin pentingnya. Sederhananya karena ilmu kalam itu dasarnya bukan datang dari tradisi Arab, gitu kan, bukan datang dalam konteks bahkan para nabi dan sahabat saja tidak pernah menggunakan istilah-istilah kalam, misalkan jauhar, al-arad misalkan, atau al-hudus dan sebagainya. Maka dengan demikian itu adalah bukan sesuatu hal yang harus dipelajari oleh kaum muslimin, tetapi justru itu harus sesuatu yang harus dijauhi. Gitu kan. Kenapa demikian? Maka dalam kitabnya yaitu kitab Az-Zammul Kalam karangan Imam Al-Harawi, di mana sanadnya datang dari Imam Syafi'i, berkata, hukiya fi ahlil kalam. Dikisahkan tentang ahli kalam. Dalla dzalika minhu ala anna al-illata indahu fi tahrimi nadhar fi ilmi kalam. Apa menjadi dasar ilatnya? Dikatakan bahwa dasar kenapa diharamkannya an-nadhar, meneliti atau berpikir fi ilmi kalam, tentang ilmu kalam, ma yakhsha minhu min itharati syubah, dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya syubhat, gitu kan. Wal injirar ilal bid'ah, dan lalu masuk atau terdorong ke dalam bid'ah. Faharamahu kiasan ala tahrimin nadhar fil mutasyabih. Maka dan demikian lalu Imam Syafi'i kemudian mengharamkan ilmu kalam tersebut, dikiaskan bagaimana ia haramkan terhadap tentang konteks ayat-ayat mutasyabihat. Jadi konteks ayat mutasyabihat ini yang menurut Imam Syafi'i yang harus ditinggalkan, tidak diperdalam, tidak terlalu diutak-utik, ya sudah gitu kan. Begitupun sama gitu kan, kenapa ilmu kalam dikhawatirkan akan masuk ke dalam nantinya kebingungan atau bahkan sesuatu yang sudah jelas menjadi samar kembali gitu kan. Sehingga akan tertarik ke dalam bentuk sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada sebelum-sebelumnya di era Nabi, sahabat, dan para salaf. Maka demikian kias dari tadi, pengharaman mendalami mutasyabihat dalam ayat Al-Quran, juga ditarik pengharaman ke dalam ilmu kalam. Demikian juga kemudian dalam masalah mantik, gitu kan. Karena hanya sederhana saja, karena mantik adalah sesuatu yang datangnya bukan dalam satu tradisi Arab, gitu, tapi datangnya dalam tradisi Yunani. Baik, kemudian perkataan kembali tentang Imam Syafi'i dalam pengharamannya dalam tentang ilmu kalam adalah waqad asyara asy-Syafi'i ila illatin ukhra fi ilmi kalam. Kemudian Imam Syafi'i memberikan suatu isyarat tentang ilat atau sebab kenapa ilmu kalam menjadi suatu problem. Ta'ti fil mantik, demikian juga dalam halnya tentang ilmu mantik, gitu. Lalu berkata, dikisahkan menurut Al-Karobisi, syahidtu Syafi'i dakhala alaihi Bashar al-Marisi. Saya melihat Imam Syafi'i wa dakhala alaihi Bashar al-Marisi, lalu masuk atau ke rumah Imam Syafi'i namanya Al-Bashar al-Marisi, gitu kan. Bashar al-Marisi ini adalah
seorang yang memang di pengikut dari Jahmiyah, paham Jahmiyah. Faqala li Bashar. Lalu Imam Syafi'i berkata kepada Bashar al-Marisi, akhbirni amma tad'u ilaih. Informasikan kepadaku tentang hal-hal yang engkau seru tentang kepadanya, maksudnya kepada ilmu kalam. Kitabun natikun. Apakah itu merupakan suatu kitabun natikun, suatu kitab yang berbicara, kitab yang berlogika. Wa fardun muftaridun. Apakah itu merupakan suatu yang fardu? Au sunnatun qaimatun, ataukah suatu yang sunnah? Wa wajatu anis salaf al-bahtha fihi was-su'al. Karena aku mendapatkan perkara itu dari para kaum salaf, banyak yang mempertanyakan tentang konteks tentang ilmu kalam. Faqala Bashar la illa annahu la yasa'una khilafuhu. Kata Bashar al-Marisi, bukan. Dia bukan suatu hal yang sifatnya fardu dan bukan suatu sunnah katanya. Illa annahu la yasa'una khilafu, tetapi bagi kami adalah dalam kenapa kita mempelajari ilmu kalam, karena tidak ada suatu hal yang khilaf gitu kan di dalamnya tentang apa yang menjadi keyakinan kami. Faqala Syafi'i, aqararta binafsika 'alal khata'. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, apa kamu mengakui dalam dirimu engkau dalam keadaan salah? Fa aina anta minal kalam wal fil fiqhi wal akhbar. Lalu di mana engkau tentang al-kalam fil fiqhi wal akhbar? Bagaimana engkau tentang fikih wal akhbar, maksudnya hadis? Di mana engkau gitu kan? Sampai di mana engkau mempelajarinya? Falamma akhraja, ketika keluar Bashar al-Marisi, qala Syafi'i la yuflih. Maka kata Imam Syafi'i, orang tersebut la yuflih, tidak akan beruntung. Maksudnya ketika dia mempelajari ilmu kalam. Maka dengan demikian kata Imam Suyuti dalam kitab Shanul Mantiq di sini katakan, dalla hadzan nas ala anna minal illati fi tahrimin nadhar fil ilmil kalam. Maka dengan demikian ditunjukkanlah nas atau nasnya, dasarnya, ala annal illah, bahwasanya sebab fi tahrimin nadhari fi ilmil kalam, dasar tentang diharamkannya an-nadhar fi ilmil kalam, mempelajari ilmu kalam, kaunuhu lam yaridil amru bihi fi kitabin wala sunnatin. Karena tidak ada dalam kitab dan sunnah perintah untuk mempelajari ilmu kalam tersebut. Wala wajada anis salafi al-bahtha fihi, dan tidak didapatkan dari kaum salaf pun al-bahtha fihi, pembahasan tentang ilmu kalam. Wa hadza bi'ainihi mawjudun fil mantiq. Demikian juga dalam perkara ilmu mantik gitu kan. Fa innahu lam yarid amru fi kitabin wala sunnatin. Tidak ada suatu perkara yang memerintahkan baik dalam kitab dan dalam sunnah. Ini saya kira imbas dari tadi gerakan tentang konteks sunnah yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi. Bagaimana ketika itu beliau di situ menyatakan bahwa hadis yang tertulis yang jelas-jelas merupakan suatu tradisi lisan dari Rasulullah SAW yang sudah terjamin Arabiahnya tadi gitu kan, dan tidak ada masuk unsur-unsur di luar Arab dalam konteks sastrawinya, nilai sastrawinya. Itulah yang harus menjadi salah satu sumber kebenaran. Di luar itu semua, itu adalah hanya menjadi suatu hal yang tidak fardu, tidak wajib, dan bahkan harus dijauhi. Karena tidak ada otentisitas dalam tradisi, baik dalam Quran, tradisi Al-Quran, dalam tradisi As-Sunnah sekalipun, dan tradisi para salaf, yaitu mereka yang hidup sampai ke abad ke-3 Hijriah. Dan ini kemudian ya, dari situlah saya kira kemudian mulailah gerakan-gerakan para ahli hadis yang kemudian menutup keran untuk dalam ilmu kalam. Sehingga kalau kita lihat, kita jarang sekali memang para mutakalimin itu yang memang
pakar dalam hadis. Begitupun sama para muhadisin juga jarang mereka yang pakar dalam ilmu sebagai mutakalimin, itu hanya hampir sedikit sekali gitu kan. Mungkin saya hanya melihat Imam Baihaqi diantaranya yang dia walaupun dia seorang muhadisin, tapi juga banyak kaitan bahasan-bahasan beliau tentang masalah-masalah ilmu kalam, seperti dalam masalah qada qadar, dalam masalah itu banyak beliau membahas itu dengan menggunakan konteks as-sunnah an-nabawiyah. Nah, saya kira memang tadi tema kita sekarang tentang Tuhan dalam konteks as-sunnah an-nabawiyah itu kalau kita misalkan membaca buku karyanya Imam Baihaqi gitu kan, di antaranya tentang asma wa sifat gitu, misalkan tentang kitabnya lagi dalam itu Al-Hidayah gitu. Lalu misalkan yang kitab yang besarnya lagi Al-Jami fi Syu'abil Iman, kumpulan Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Nah, itu saya kira kita bisa mengenal tadi konteks Tuhan dalam tradisi Sunnah Nabawiyah. Itu saya justru melihat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi tadi. Nah, karena beliau di situ jelas dalam asma wa sifat, di situ beliau menulis secara khusus gitu kan tentang takdir dan sebagainya. Juga dalam kitab Al-Hidayah, dalam kitab tadi Al-Jami li Syu'abil Iman, kumpulan tentang cabang-cabang keimanan. Jadi saya kira memang Imam Baihaqi, saya melihat seorang figur Imam Baihaqi yang beliau seorang muhaddisin, karena dia mempunyai suatu kitabnya yang luar biasa juga, yaitu As-Sunanul Kubro ya, salah satu kitab mu'tamad yang menjadi rujukan para ahli hadis. Tapi beliau juga tidak anti juga ketika dia mencoba membahas tentang konsep teologinya gitu dalam kitab-kitab beliau. Saya kira untuk tahap awal ini mungkin demikian, mungkin Pak Ajis, nanti kita kembangkan dalam termin kedua. Kita akan nanti mungkin akan kita bahas bagaimana pendapat para mutakalim dalam konteks tuduhan-tuduhan yang menyatakan misalkan kitab ilmu kalam adalah bukan suatu hal yang harus dipelajari, bahkan kalau perlu diharamkan. Nah, bagaimana nanti saya akan coba nanti dalam bagaimana pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Demikian untuk tahap pertama. Ya, baik. Cukup menarik kita membahas tentang bagaimana pengantar sunnah atau kaitan dengan ketuhanan, satu pembahasan dari awali perbincangan kita ini melalui narasi sunnah yang dibawa atau dinarasikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan memang Asy-Syafi'i memang pada dasarnya adalah seorang muhaddisin gitu kan ya, yang jadi konteks fikihnya selalu berkaitan dengan muhaddisin, karena ini dipengaruhi pemikiran Imam Malik saya kira. Oleh karenanya Ibnu Khaldun juga memberi catatan Asy-Syafi'i adalah ashabul hadis dengan setelah Imam Malik, berbeda dengan ahlu ra'yunya Imam Abu Hanifah yang terjadi banyak di Irak, di pusat peradaban Islam, yaitu cenderung banyak dikuasai oleh kelompok Imam Abu Hanifah, sedangkan di Hijaz adalah oleh kelompok Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Jadi tiga tokoh yang sangat cukup populer ini pada dasarnya walaupun Imam Abu Hanifah yang cenderung akliyah itu, tetap dia berpegang pada dimensi sunnah an-nabawiyah. Karena dia sendiri mengatakan, saya punya catatan dari kutipan Ibnu Hazm, bahwa Imam Abu Hanifah
menolak kias sekiranya ada hadis ahad ataupun hadis yang doif gitu. Jadi demikian juga sama Imam Al-Syafi'i, juga demikian dalam catatan kiasnya. Pada dasarnya itu, sekiranya kita menemukan hadis, ya tinggalkanlah kias. Ini adalah pandangan yang cukup kontraproduktif saya kira dengan para pengikutnya yang selalu banyak membuat analogis tentang hukum fikih yaitu al-qiyas, termasuk di dalamnya adalah ilat dan seterusnya. Memang ini bahasa udah terlalu teknis, jadi saya kira kalau memang teman-teman Agus Salim ada yang mau bisa ditanyakan, silahkan. Walaupun tadi agak sedikit teknis saya menguraikan. Oke. Jadi itulah ya pembahasan untuk malam ini. Saya kira cukup menarik. Nanti kita akan dilanjutkan bagaimana tanggapan para kaum mutakalimun terhadap masih di dalam topik Tuhan dalam perspektif sunnah, tapi bagaimana nanti minggu depan sekiranya kita masih punya waktu dan kita akan membahas bagaimana para mutakalimun menjawab respon yang dilontarkan oleh tuduhan Imam Syafi'i tadi gitu kan. Karena mantik adalah satu dasar bagian dari hasanah kesarjanaan Islam. Hampir semua kaum muslimin lah pada era-era itu banyak belajar mantik dan mungkin biasa juga dicirikan sebagai peradaban kemajuan intelektual muslim. Dan nanti bagaimanapun juga Fakhruddin Ar-Razi akan menjawab itu terhadap tokoh yang ia kagumi gitu kan, yaitu Imam Asy-Syafi'i gitu kan. Karena cukup jauh lah, memang banyak asumsi bahwa madhabnya Syafi'i, Fakhruddin Ar-Razi itu kan madhabnya Asy-Syafi'iyah gitu kan, dalam teori usul fikihnya udah kelihatan banget gitu kan, termasuk Al-Ghazali gitu kan. Memang ini kelompok-kelompok mutaakhirin lah di kalangan Syafi'i yang sangat populer. Kedua tokoh ini Fakhruddin Ar-Razi, Al-Ghazali mungkin nanti yang akan lebih banyak menguatkan bagaimana konsep-konsep tapi mereka banyak sekali mempelajari ilmu mantik gitu kan. Karena memang ini yang menjadi memang perdebatan akademis yang cukup panjang, cukup rame gitu saya kira. Karena ini juga kita harus perlu jernih melihat Imam Syafi'i pada saat generasi awal dan Imam Syafi'i nanti ketika dikembangkan oleh kelompok Asy-Syafi'iyah itu sendiri atau pengikut-pengikut madhab Syafi'i. Nah, ini pandangan-pandangan inilah yang nanti apalagi tuduhan awal tadi sudah menyerepet terhadap tokoh-tokoh yang mengagumi dirinya, walaupun memang jauh berbeda sekali gitu. Memang agak sedikit ini tidak apple to apple lah, karena jauh sekali ya. Mungkin bisa jadi apakah mereka memegang madhab Syafi'i juga pertanyaannya kayak Fakhruddin Ar-Razi, Al-Ghazali itu, sementara yang ia kagumi walaupun dia tidak berguru langsung karena memang generasinya sangat jauh berbeda, dalam tadi uraiannya mengharamkan ilmu kalam, bahwa menyerang Aristotelian gitu yang banyak dipelajari pada era-era itu gitu kan, khususnya peradaban di Baghdad dan mempengaruhi pada akhir abad keempat di Andalusia gitu kan, seperti Ibnu Hazm juga kan, Al-Farabi jauh-jauh hari mempelajari ilmu al-mantik. Nah, cuman ini yang harus dijernihkan oleh kaum muslimin ini, inilah yang harus kita gali gitu kan. Apakah yang dimaksud Imam Syafi'i Aristotelian itu apakah hanya sekedar memang ada perdebatan dengan para kelompok madhab pada saat itu karena yang sangat literalis
memang sudah tergeser gitu kan ya, Daud Adohiri pada saat itu yang populernya cukup cukup luar biasa pada di akhir abad kedua Hijriah itu. Bahkan yang notabene kaum Hanabilah itu kan malah tidak terkenal gitu kan. Sangat tidak terkenal, sangat minoritas pada saat itu. Berbeda dengan hari ini gitu kan. Hanabilah itu sangat luar biasa. Bahkan Ibnu Hajam juga tidak begitu banyak mencatat tentang kelompok Hanabilah ini karena memang generasinya udah mendekati lah dengan seera zamannya, lebih kepada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Daud Al-Isbahani gitu kan ya. Empat tokoh itulah yang menjadi panutan Ibnu Hazm pada saat itu, walaupun akhirnya dia sudah tahu ya ditinggalkan aja semuanya gitu kan. Dan itu menarik, bisa dibaca di dalam Syiar Anubulanya apa Az-Zahabi. Itu ada catatan panjang lah tentang Ibnu Hazm juga, tentang hampir semua para tokoh-tokoh sampai abad 47 Hijriah itulah, kira-kira 12.200 1.300-an lah ya sampai Masehi itu. Itu sangat lengkap direkam di sana. Oke, teman-teman, saya kira untuk malam ini kita cukupkan sekian dulu, dan nanti kita akan membahas bagaimana masih topiknya yang ini, kita akan melanjutkan bagaimana tuduhan Imam Syafi'i generasi awal terhadap generasi selanjutnya, gitu kan, yaitu khusus tentang ilmu kalam. Karena ilmu kalam atau perdebatan itu dilanjutkan oleh muridnya Imam Syafi'i sendiri, yang dianggap muridnya mungkin menganggap muridnya sendiri karena tidak berguru langsung, cuman bermadhab Syafi'i seperti Al-Ghazali dan Fakhruddin Ar-Razi, itu kan, ini di wilayah timur. Dan kemudian di wilayah barat juga di situ ada satu generasi dengan mereka itu kayak Al-Bajah, Ibnu Tufail, kemudian Nurus, itu juga berdebat soal ini dengan kedua kelompok inilah, khususnya dengan Al-Ghazali. Al-Bajah juga mengkritik Al-Ghazali, lalu diteruskan oleh Ibnu Tufail, dan kemudian Ibnu Rus juga memberi catatan terhadap Al-Ghazali. Ini juga cukup penting, atau juga mau melihat kaum Hanabilah muncul lewat generasi Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang paling bonyok, yang paling bungsu, mengkritik semua persoalan yang ada illa Asy-Syafi'i gitu kan. Dia tidak banyak mengkritik, gak berani karena generasi salaf gitu kan ya. Cuman dalam generasi yang tadi ya, Ibnu Taimiyah banyak memberi catatan hampir ke seluruh tokoh-tokoh yang saya sebut tadi. Oke, saya cukupkan dengan sekian dulu malam ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.